Selamat datang di dunia wibu kece, menceritakan seorang wibu pendiam yang akan berubah menjadi wibu cool, dingin, dan sedikit hentong. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan entitas makhluk bernama Ghoul, sebuah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia selama ini. Tapi bedanya, mereka makan manusia. Cerita akan berfokus ke seorang pemuda bernama Kaneki. Kaneki merupakan seorang pemuda yang bisa dikatakan sebagai seorang wibu akut. Di hidupnya yang begitu sepi, untung saja Kaneki memiliki seorang teman yang sangat berharga bernama Nagachika. Setiap harinya setelah pulang dari kampus mereka, Nagachika selalu mengajak Kaneki untuk minum kopi di sebuah kafe bernama Anteiko. Tapi tak lama, dari luar Anteiko datang seorang wanita bernama Rize, seorang gadis yang merupakan senior mereka berdua di kampus. Melihat kakak Rize yang begitu cantik, Nagachika pun menyuruh Kaneki untuk segera berkenalan dengannya, siapa tahu bisa kencan. Karena Rize merupakan seorang gadis yang saat ini masih menjomblo. Nagachika pun kemudian meninggalkan Kaneki sendirian supaya Kaneki bisa dekat dan berkenalan dengan Rize saat itu juga. Dan tanpa basa-basi, keesokan harinya, Kaneki wibu ini pun mengajak Rize untuk melakukan kencan pertama mereka di esok hari. Walaupun Kaneki adalah seorang wibu akut, Kaneki rupanya mampu mengajak seorang senior cantik di kampus mereka. Tapi ketika di tengah pembicaraan mereka, Kaneki malah melihat melon Rize yang lantas membuat Kaneki menjadi salting anjir. Waduh, wibu hentong sat. Tak lama waktu pun menjelang malam dan Rize harus segera pulang ke rumahnya. Melihat Rize yang akan pulang sendirian, Kaneki pun mendapatkan kesempatan dan memutuskan untuk mengantar Rize pulang. Yang padahal dari lubuk hatinya yang paling dalam, Kaneki juga takut anjir. Apalagi akhir-akhir ini banyak berita yang mengatakan telah muncul beberapa kasus pembunuhan yang disebabkan oleh para Ghoul. Namun ketika di tengah perjalanan, rupanya rumah Rize akan melewati sebuah jalan yang sangat-sangat sepi. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan cipokan dengan Rize karena sepi, Kaneki pun mengungkapkan perasaannya kepada Rize di jalan yang sepi itu. Tapi bukannya mendapatkan cipokan dari Rize, Kaneki malah dikokop. Rupanya selama ini Rize adalah seorang Ghoul dan dengan teganya dia menipu seorang wibu cool seperti Kaneki. Melihat dirinya yang dikokop oleh Rize, Kaneki pun berteriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan. Ya mete! Namun karena Kaneki hanyalah manusia biasa pada umumnya, pada akhirnya Kaneki harus dimangsa oleh Rize saat itu juga. Namun dari atas bangunan tersebut, ada seseorang yang muncul dan menjatuhkan puluhan besi ke arah Rize yang lantas membuat Rize menjadi Ghoul geprek saat itu juga. Setelah kejadian itu, Kaneki pun berada di bawah alam sadarnya dan melihat beberapa keanehan di sana. Nampaknya Kaneki berhasil selamat dari insiden tersebut, namun ketika tersadar, Kaneki merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Bahkan semenjak kejadian itu, Kaneki mulai kehilangan nafsu makannya. Saat kembali ke rumah Kaneki tak sengaja menonton sebuah berita tentang Ghoul yang mengatakan bahwa seorang Ghoul memiliki ciri-ciri yang sangat unik, di mana mereka tak dapat memakan makanan manusia seperti biasa. Dan untuk menghilangkan rasa lapar itu, para Ghoul harus mengonsumsi darah manusia. Mendengarkan berita itu, Kaneki pun menjadi panik dan mengambil beberapa makanan di kulkas untuk mencoba memakannya. Namun ketika dicoba memakannya, semua makanan yang dirasakan oleh Kaneki memiliki rasa yang sangat aneh. Dan ya, Kaneki pun harus menerima fakta bahwa saat ini dia mungkin saja telah menjadi seorang Ghoul seutuhnya. Di suatu ketika, Kaneki pun memutuskan untuk keluar demi mencari beberapa makanan yang mungkin saja masih bisa ia makan. Tapi ketika melihat orang-orang di sekitarnya, entah kenapa Kaneki seperti ingin memakan mereka. Tapi untung saja Kaneki berhasil menahan rasa laparnya itu, dan ketika kembali ke rumahnya, Kaneki melihat sebelah matanya yang memiliki mata Ghoul yang sangat mengerikan. Karena semakin frustasi, Kaneki pun mencoba untuk menusuk perutnya agar bisa mengeluarkan organ Rize yang telah dicangkok di tubuhnya. Tapi rupanya tubuh Kaneki telah menjadi sangat keras, yang artinya Kaneki telah sepenuhnya berubah menjadi seorang Ghoul. Anjay. Di malam itu, Kaneki pun mulai dikendalikan oleh rasa laparnya dan mulai mencari makan. Ketika mencium sebuah bau yang sangat nikmat, Kaneki dengan sigap menuju ke arah bau yang sangat nikmat tersebut. Namun saat sampai di arah bau tersebut, Kaneki hanya menemukan seorang Ghoul yang sedang menyantap manusia. Rupanya penciuman Kaneki bukan lagi penciuman seorang manusia. Tapi tak lama datang seorang Ghoul bernama Nishiki sambil membantai Ghoul tersebut.
Melihat hal itu lantas membuat Kaneki menjadi semakin ketakutan kepadanya. Dan karena Kaneki merupakan seorang ghoul pemula, Nishiki pun mendapatkan kesempatan untuk membulinya. Namun dari kejauhan datang seorang ghoul lagi bernama Touka, yang datang untuk mengusirnya karena Nishiki telah memasuki wilayahnya. Singkatnya, pertarungan antara Touka dan Nishiki pun dimulai, tapi dari segi kekuatan nampaknya Touka adalah seorang ghoul yang sangat terlatih ketika bertarung. Karena kalah, Nishiki pun segera memutuskan untuk melarikan diri dan kabur dari Touka. Saat melihat Kaneki, Touka pun sangat terkejut karena dia pernah melihat Kaneki yang di malam itu melakukan kencan bersama Rize. Ditambah Kaneki yang awalnya merupakan seorang manusia, secara tiba-tiba berubah menjadi seorang ghoul. Yang artinya sudah dipastikan kalau alasan Kaneki bisa selamat dari kejadian itu karena organ dari Rize telah dipindahkan ke tubuh Kaneki agar Kaneki bisa selamat dari kejadian itu. Tak lama sebuah backsound pun terdengar. Oshiete sono sikut miwon. Melihat Kaneki telah menjadi ghoul yang kelaparan, Touka pun menyuruh Kaneki untuk segera memakan daging atau dia akan menderita. Namun Kaneki mengatakan kalau dia masih ingin menjadi seorang manusia. Mendengar perkataan Kaneki, Touka pun mengambil daging manusia lalu memasukkannya secara paksa ke dalam mulut Kaneki. Tapi karena Kaneki memuntahkannya, Touka pun menjadi sangat marah dan mencoba untuk membantai Kaneki saat itu juga. Tapi untung saja dari kejauhan datang seorang pria yang datang untuk membantu Kaneki. Rupanya pria tua itu adalah bos dari Touka, dan selama ini Touka ternyata telah menjadi pelayan di cafe Anteiko itu demi menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang ghoul. Bos kemudian menjelaskan bahwa seorang ghoul hanya bisa menikmati dua hal, yaitu daging manusia dan juga kopi. Namun kopi hanya bisa menahan rasa lapar mereka untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya mereka harus tetap memakan daging manusia. Ketika kembali ke rumahnya, lagi-lagi rasa lapar Kaneki mulai kembali muncul dan rupanya jiwa Rize yang saat ini berada di tubuh Kaneki mulai menguasainya. Rize pun menyuruh Kaneki untuk segera memakan daging yang telah diberikan oleh bos Touka dari kafe tadi. Namun dengan sekuat tenaga, Kaneki pun berhasil menahan rasa laparnya lagi. Keesokan harinya, Kaneki memutuskan untuk kembali ke kampus. Melihat Kaneki yang telah sembuh dari kejauhan, Nagachika pun datang dan segera bertemu dengannya. Nagachika kemudian mengajak Kaneki untuk nongki seperti biasa di Anteiko. Kemudian kita akan dibawa ke masa lalu Kaneki, di mana dulu Kaneki adalah seorang yang tidak memiliki teman. Namun semenjak bertemu dengan Nagachika, kehidupan Kaneki menjadi semakin cerah. Setelah kembalinya Kaneki ke kampus, Nagachika kemudian mengajak Kaneki untuk ikut bersamanya dan bertemu dengan senior baru Nagachika. Tapi ketika bertemu dengan seniornya, rupanya senior Nagachika adalah Nishiki, seorang ghoul yang pernah melukai Kaneki. Rupanya selama ini Nishiki berhasil menyamar sekaligus berbaur layaknya manusia biasa di kampus. Melihat Nagachika yang dalam bahaya, Kaneki pun memutuskan untuk ikut join ke dalam klub Nagachika dan Nishiki. Dan untuk menyambut anggota baru, Nishiki pun mengajak mereka berdua untuk ke sebuah kafe. Tapi ketika sampai di bawah sebuah jembatan, secara tiba-tiba Nishiki malah menyerang Nagachika hingga terluka parah. Ternyata Nishiki memang berniat untuk memakan Nagachika di depan mata Kaneki. Tapi karena Nishiki ini terlalu kuat, Kaneki pun hanya bisa melihat temannya disiksa oleh Nishiki. Namun melihat Nagachika yang terus disiksa, Kaneki kembali teringat dengan masa lalunya bersama Nagachika, di mana Nagachika merupakan satu-satunya sahabat sekaligus keluarga Kaneki, karena setelah kematian ibunya, hanya Nagachika lah orang yang bisa membuat Kaneki menjadi tersenyum. Secara tiba-tiba, beberapa ekor Kyuubi muncul dari tubuh Kaneki yang lantas membantai Nishiki saat itu juga. Tapi setelah mengalahkan Nishiki, Kaneki mulai kembali dikendalikan oleh rasa laparnya dan menjadi sangat ingin memakan Nagachika yang sedang terluka. Namun dari kejauhan datanglah Touka untuk menghentikan Kaneki yang ingin memakan temannya. Dengan menggunakan kekuatan ghoul miliknya, Touka dengan mudah berhasil mengalahkan Kaneki. Ketika sadar kembali, Kaneki menjadi khawatir dengan Nagachika, tapi untung saja Nagachika berhasil diselamatkan oleh Touka dan bos. Bos pun kemudian menyarankan kepada Kaneki, di mana Kaneki harus bekerja di kafe miliknya agar Kaneki bisa menjadi ghoul yang baik dan bisa belajar mengontrol rasa lapar miliknya. Tapi rupanya Nagachika ternyata selama ini berpura-pura tidur dan mendengarkan semua obrolan Kaneki dan juga bos. Pada akhirnya, Nagachika pun mengetahui semua tentang Kaneki yang saat ini telah menjadi seorang ghoul, namun dia memutuskan untuk menutup mulutnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Amon dan juga Mado. Rupanya kedua orang ini adalah pasukan pembantai ghoul di bawah naungan pemerintah bernama CCG.
Kembali kepada Kaneki, nampaknya Kaneki pun mulai diajari untuk membuatkan kopi yang enak oleh sang bos agar bisa menahan rasa laparnya nanti. Dan semenjak kejadian kemarin, Kaneki pun harus menjadi pelayan di cafe Anteiku, yaitu cafe tempat di mana Toka bekerja juga. Saat ini, di hari itu Nagachika pun datang untuk melihat sahabatnya yang saat ini telah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan di kafe itu. Tapi dari luar kafe Anteiku, datang seorang wanita bernama Ryoko sambil membawa anaknya bernama Hinami yang seperti sedang habis ketakutan. Toka pun kemudian menjelaskan kepada Kaneki bahwa kedua perempuan tersebut akan dirawat dan menjadi prioritas di Anteiku saat ini. Sementara itu, nampaknya para pasukan pembantai gol CCG saat ini mulai bergerak untuk membantai gol yang ada. Yang berarti saat ini, semua gol yang ada di Jepang harus semakin berhati-hati agar tidak dibantai oleh CCG atau pasukan pembantai gol. Kembali dengan Kaneki, rupanya bos mulai mengajarkan Kaneki cara supaya bisa memakan makanan manusia, di mana Kaneki harus menelan makanan itu, namun setelah itu Kaneki harus memuntahkannya sebelum dicerna. Dan dengan begitu, Kaneki bisa berbaur tanpa ketahuan kalau mereka merupakan seorang gol. Setelah itu, bos pun kemudian memberikan sebuah misi kepada Kaneki di mana Kaneki akan pergi bersama seorang petugas Anteiku bernama Yomo. Dan di misi kali ini, Yomo akan mengajarkan Kaneki cara mendapatkan daging manusia secara halal, anjay. Yang berarti Kaneki tidak harus membantai manusia untuk mendapatkan dagingnya. Di mana mereka akan mengumpulkan mayat-mayat dari orang-orang yang melakukan bundir untuk dijadikan stok makanan. Lah kalau kayak gitu sama aja sama-sama makan manusia. Kemudian kita kembali dengan Amun dan Mado yang saat ini mulai bergerak ke kawasan distrik 20, yaitu distrik yang saat ini menjadi tempat tinggal Toka dan Kaneki. Rupanya mereka sedang berburu gol terkuat bernama Jason. Kembali pada Anteiku, nampaknya sang bos menyuruh Toka untuk mengantar Kaneki di esok hari, di mana Kaneki akan diantar ke sebuah tempat pembuatan topeng terkenal bagi para gol. Rupanya setiap gol harus memiliki topeng mereka sendiri untuk menutupi wajah asli mereka agar tidak diburu oleh CCG atau pembasmi gol. Ketika sampai ke tempat pembuatan topeng tersebut, Kaneki pun berkenalan dengan gol bernama Uta, seorang gol yang ahli dalam membuat topeng untuk para gol. Setelah dari tempatnya Uta, Kaneki pun menanyakan sesuatu kepada Toka tentang masalah Hinami dan ibunya saat ini. Namun Toka malah mengatakan jika Kaneki tahu dengan masalah mereka pun, Kaneki tak dapat membantu atau berbuat apa-apa karena Kaneki merupakan seorang pemula. Saat kembali ke Anteiku, Kaneki tak sengaja membuka pintu yang lantas melihat Hinami yang saat itu sedang makan daging manusia. Merasa bersalah, Kaneki pun membuatkan sebuah kopi kepada Hinami sebagai bentuk permintaan maafnya. Melihat Hinami yang suka membaca, Kaneki pun perlahan-lahan mulai mengajarkan Hinami cara untuk membaca tulisan Jepang serta sastra-sastra Jepang. Melihat Kaneki yang begitu baik hati, Hinami pun sangat berterima kasih kepada kebaikan hati Kaneki. Keesokan harinya, saat semua sedang kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing, datang seorang pria aneh bernama Tsukiyama yang ternyata hanya ingin datang di Anteiku. Namun ketika melihat Kaneki, Tsukiyama seketika menjadi tertarik kepadanya karena Kaneki memiliki bau yang sangat unik dan mirip dengan Rize. Bahkan keesokan harinya saat Kaneki sedang berada di kampusnya, Tsukiyama kembali bertemu dengan Kaneki dan mengajaknya berkenalan. Dan benar saja setelah melihat dan mencium bau Kaneki, Tsukiyama menjadi sangat tertarik kepada Kaneki. Saat kembali ke Anteiku, Yomo mengajak Kaneki untuk pergi ke satu tempat yang rupanya Yomo akan melatih Kaneki agar bisa bertarung layaknya seorang gol pada umumnya. Setelah melakukan latihan dengan Yomo, Yomo kemudian membawa Kaneki untuk menemui Uta dan juga Itori yang merupakan rekannya dulu. Nampaknya Itori sangat tertarik kepada Kaneki karena untuk pertama kalinya ada manusia yang bisa bersatu dengan organ dari gol. Bahkan Itori sangat tertarik dengan mata satu milik Kaneki karena menurutnya gol yang memiliki satu mata adalah gol yang sangat langka dan bahkan bisa lebih kuat dari gol biasa. Itori juga mengatakan kalau dia merasa kalau apa yang dialami oleh Kaneki bukanlah sebuah kebetulan semata karena menurut rumor yang ada muncul seseorang yang mendorong besi dari atap gedung tepat saat Kaneki dan Rize sedang berada di bawahnya. Keesokan harinya, lagi-lagi Tsukiyama mengajak Kaneki untuk bertemu. Kaneki pun bertanya kepadanya, apakah Tsukiyama kenal dengan Rize? Mendengar hal itu, secara tiba-tiba, Tsukiyama menjadi marah dan tak sengaja melukai tangan Kaneki. Melihat tangan Kaneki yang terluka, Tsukiyama pun dengan sigap membersihkan luka itu menggunakan sapu tangan miliknya. Yang bahkan ketika berada di kamar mandi, Tsukiyama malah menghirup bekas luka dari Kaneki dengan sangat-sangat nikmat.
Di hari itu, Sukiyama pun mengajak Kaneki untuk bermain di rumahnya. Tapi ketika sampai ke sana, terungkaplah bahwa Sukiyama merupakan salah satu bagian dari sebuah organisasi aneh. Sebuah organisasi kanibal yang berisi ghoul aneh yang suka memperjualbelikan ghoul untuk dimakan. Dan selama ini, Sukiyama telah menipu Kaneki di mana tujuan asli Sukiyama ingin berteman dengan Kaneki agar dia bisa memakannya. Namun sebelum itu, Kaneki harus dipaksa untuk bertarung agar membuat darah Kaneki menjadi semakin segar dan semakin lezat. Anjir lah, gue capek ngejelasin sekte sesat ini, Singkatnya, Kaneki pun dipaksa untuk melawan seorang algojo berbadan besar. Awalnya, Kaneki pun cukup kesulitan untuk melawannya, karena selama ini Kaneki belum terbiasa untuk bertarung menggunakan kekuatan ghoul miliknya. Tapi ketika algojo itu meremas tubuh Kaneki, Sukiyama pun datang untuk menghentikan semua itu. Sungguh gol yang tidak bisa ditebak. Keesokan harinya, saat kembali ke Anteiku, Kaneki mendapatkan sebuah tugas baru untuk menghibur Hinami ketika bermain. Singkatnya, Kaneki pun telah selesai mengerjakan tugas di Anteiku di hari itu. Tapi ketika berada di perjalanan pulang, Kaneki tak sengaja melihat Nishiki yang sedang dibully oleh para gol lainnya. Melihat Nishiki yang dalam bahaya dan kesulitan, jiwa baik dari Kaneki pun kembali bangkit dan berkolaborasi dengan kekuatan ghoul miliknya. Pada akhirnya, Kaneki pun berhasil menyelamatkan Nishiki dari kejadian itu. Rupanya saat ini, Nishiki tinggal bersama seorang wanita yang ternyata hanyalah manusia biasa bernama Kimi. Melihat Kaneki, Kimi pun menjelaskan kepada Kaneki bahwa dia telah mencintai Nishiki walaupun Nishiki merupakan seorang ghoul. Namun ketika Kaneki ingin pulang meninggalkan mereka berdua, Kimi secara tiba-tiba diculik oleh Sukiyama. Saat kembali ke rumahnya, Kaneki melihat sebuah surat dari Sukiyama yang mengatakan bahwa Kaneki harus datang di tempatnya esok hari, dan jika tidak, maka Kimi atau cewek dari Nishiki akan segera dibantai. Tak lama, Nishiki pun datang untuk menemui Kaneki dan meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Kimi, yaitu ceweknya. Keesokan harinya, Kaneki dan Nishiki pun datang ke sebuah gereja tempat di mana Kimi disandra oleh Sukiyama. Rupanya alasan Sukiyama melakukan hal itu agar bisa membuat Kaneki kembali datang kepadanya. Karena telah menahan rasa laparnya selama ini, Sukiyama akhirnya bisa merasakan darah yang sangat unik dan nikmat seperti Kaneki. Mendengarkan hal itu, Kaneki pun mencoba untuk melawannya, namun rupanya Sukiyama merupakan ghoul yang cukup kuat. Tak lama datanglah Touka untuk membantu mereka. Singkatnya, pertarungan antara Touka dan Sukiyama pun dimulai. Namun karena Sukiyama sangatlah kuat, membuat Touka menjadi kehabisan darah akibat semua serangannya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Nishiki di mana dulu Nishiki mengalami sebuah nasib yang sangat tragis di mana kakaknya harus mati di depan mata Nishiki. Semenjak kematian kakaknya, hidup Nishiki sebagai seorang ghoul menjadi semakin berantakan. Namun suatu ketika, Nishiki menjadi kesulitan untuk mendapatkan makanan karena Nishiki merupakan ghoul yang lemah untuk bersaing dengan ghoul lainnya. Tapi semua itu berubah ketika Nishiki bertemu dengan Kimi, di mana Kimi yang mengetahui kalau Nishiki sedang lapar, memberikan sedikit darahnya kepada Nishiki agar bisa bertahan hidup. Kembali ke pertarungan, melihat Touka yang membutuhkan darah manusia, Kaneki pun menyuruh Touka untuk menghisap darahnya saja. Karena seperti yang kita tahu, kalau Kaneki masih merupakan setengah manusia dan setengah ghoul. Dan dengan menggunakan bantuan dari darah Kaneki, Touka berhasil kembali pulih dan berhasil mengalahkan Sukiyama saat itu juga. Melihat Kagune milik Touka yang begitu indah, Kimi pun mengatakan kalau Kagune milik Touka sangatlah indah. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kimi, secara mengejutkan Touka malah menjadi salting. Setelah semua kejadian itu, Nishiki pun memutuskan untuk join ke Anteiku dan bekerja bersama Kaneki agar tidak membahayakan Kimi. Tapi sebuah masalah kembali muncul lagi di mana setelah cukup lama berada di Anteiku, Hinami pun sangat merindukan ayahnya saat ini. Di lain waktu kita akan diperlihatkan dengan ayah Hinami yang saat itu sedang membuatkan sebuah senjata kepada ghoul terkuat yaitu Jason. Namun karena Jason adalah ghoul yang gila, dia pun malah menyerang ayah Hinami begitu saja. Pada akhirnya, Mado dan Amon pun berhasil menemukan Jason dan untuk pertama kalinya, pertarungan antara mereka bertiga pun tak bisa dihindarkan. Namun karena waktu telah habis, Jason tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Melihat kematian ayah Hinami, Mado kemudian menemukan beberapa petunjuk bahwa Fueguchi rupanya memiliki keluarga yaitu Hinami dan Ryoko. Mengetahui hal itu, Mado pun memiliki tekad untuk memburu kedua ghoul tersebut yang merupakan anak dan istrinya. Sungguh para pembasmi yang sangat kejam. Di sore hari, Hinami pun mengajak ibunya untuk membelikan sebuah hadiah kepada ayahnya jika mereka bertemu kembali. Tapi saat berada di jalan, mereka tak sengaja berpapasan dengan para anggota CCG yang sedang mencari ghoul.
Dan benar saja, Hinami dan ibunya berhasil disergap oleh Shishiji, yaitu pembasmi Ghoul. Mado pun kemudian mengeluarkan senjata baru miliknya, yang ternyata merupakan Queen Kicks yang berasal dari Kagune milik ayah Hinami. Melihat Kagune milik suaminya yang telah dijadikan sebuah senjata untuk membantai Ghoul sendiri, Ryoko dengan sigap menyuruh Hinami untuk segera pergi, sementara dia akan membalaskan dendam untuk suami dan ayah Hinami. Tak jauh dari tempat itu, nampaknya Kaneki sedang berusaha mencari Hinami dan juga ibunya. Yang ketika bertemu dengan Hinami kemudian meminta bantuan kepada Kaneki untuk membantu ibunya yang saat ini sedang disergap oleh para pasukan Shishiji. Namun ketika ingin membantu, Kaneki menjadi sangat ketakutan ketika melihat Shishiji yang bisa menjadikan Kagune milik Ghoul sebagai sebuah senjata. Pada akhirnya, Kaneki hanya bisa melihat ibu Hinami mati di depan matanya. Dan saat kembali ke Anteiku, Touka mendapatkan sebuah kabar bahwa saat ini Hinami telah benar-benar kehilangan kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Touka menjadi sangat marah dan mengatakan kalau dia akan membalas semua perbuatan Shishiji kepada Hinami. Namun sebagai bos mengatakan jika Touka berani melakukan hal itu, maka Touka harus bersiap dan segera meninggalkan Anteiku. Rupanya persyaratan Anteiku saat ini cukup berat, di mana jika seseorang sudah terlibat dengan Shishiji, maka mereka harus segera pergi dari Anteiku karena akan membahayakan Anteiku. Sementara itu di lain sisi, Amon bersama beberapa rekannya sedang menikmati hasil kerja keras mereka setelah mengalahkan atau membantai seorang Ghoul, yang tanpa mereka sadar kalau Ghoul yang mereka bantai adalah orang tua dari seorang Ghoul kecil. Setelah makan bersama, kedua rekan Amon pun memutuskan untuk segera pulang menemui istri mereka di rumah. Namun saat di perjalanan, datanglah Touka sambil memakai sebuah topeng kelinci dan membantai mereka semua. Tapi tak lama, Mado pun datang dan segera mengalahkan Touka. Melihat Mado yang begitu kuat, Touka pun memutuskan untuk kembali kabur meninggalkan mereka. Ketika kembali ke Anteiku, Kaneki pun melihat Touka yang saat itu sedang terluka akibat berani melawan Shishiji. Melihat Touka yang sudah berjuang sendirian, Kaneki akhirnya memutuskan untuk membantu Touka melawan Shishiji. Walaupun dia sadar jika Kaneki melakukan hal itu, maka Kaneki harus siap pergi dari Anteiku. Sementara itu, para pembasmi Ghoul terutama Amon telah bersiap untuk mencari Ghoul yang telah membantai rekannya, yaitu Kusaba. Kembali kepada Touka dan Kaneki, nampaknya muncul sebuah masalah baru di mana Hinami telah menghilang dari kamarnya di malam itu. Ternyata Mado memancing Hinami menggunakan bau dari Kagune milik ibunya, yang lantas berhasil menipu Hinami untuk datang ke tempat yang Mado inginkan. Mengetahui hal itu, Touka pun dengan sigap mencoba untuk menyelamatkan Hinami. Sementara Touka yang akan bertarung dengan Mado, nampaknya Kaneki juga harus berpapasan dan melawan Amon yang merupakan salah satu pembasmi Ghoul terbaik sekaligus murid dari Mado. Singkatnya, pertarungan antara Touka dan Mado pun dimulai, tapi nampaknya Touka menjadi kesulitan melawan Mado karena Mado yang menggunakan Kagune tipe jarak jauh, sedangkan Kagune milik Touka merupakan Kagune yang efektif hanya untuk pertarungan jarak dekat. Bahkan Mado menggunakan Kagune milik Ryoko di depan mata Hinami. Melihat ibunya yang telah dijadikan Kagune, membuat Hinami menjadi semakin sedih dan semakin menderita. Kembali kepada Kaneki, karena telah terpojok, Kaneki pun dengan terpaksa menggunakan kekuatan Kagune miliknya untuk mengalahkan Amon. Kembali lagi kepada Touka, nampaknya setelah melihat semua penderitaan itu, Hinami berhasil membangkitkan Kagune miliknya sendiri, yang merupakan gabungan dari Kagune milik ayahnya dan ibunya. Dengan menggunakan Kagune baru miliknya, bahkan tangan Mado berhasil dibuat hilang oleh Hinami. Pada akhirnya, dengan bantuan dari kekuatan Hinami, Touka dan Hinami berhasil mengalahkan Mado yang merupakan salah satu pembasmi Ghoul terkuat di dalam Shishiji. Sementara itu, setelah mengalahkan Amon, nampaknya Kaneki mulai kembali dikendalikan oleh jiwa Rize yang kelaparan. Namun untung saja, Kaneki mencoba melawannya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Amon dan tak sengaja bertemu dengan Yomo. Setelah insiden itu, Kaneki dan Touka harus menerima fakta bahwa mereka saat ini harus segera pindah untuk meninggalkan Anteiku, karena saat ini keberadaan mereka sudah dipastikan menjadi incaran pasukan pembasmi Ghoul, yaitu Shishiji. Tapi rupanya bos yang baik hati ini masih mengizinkan Kaneki dan Touka untuk bekerja sementara waktu di Anteiku, namun Hinami saat ini harus segera dipindahkan ke distrik lain agar Hinami tak diburu oleh pasukan pembasmi Ghoul, karena sudah dipastikan kalau Hinami telah menjadi incaran dari pasukan Shishiji. Di sore hari ketika Kaneki dan Touka berbincang, Touka kemudian menceritakan masa lalunya di mana dulu Touka memiliki seorang adik bernama Ayato. Namun semua itu berubah ketika ayah mereka mati, yang lantas membuat hubungan Touka dan Ayato menjadi renggang dan tak pernah bertemu lagi. Keesokan harinya kita akan diperhadapkan dengan beberapa orang yang sedang mencari sesuatu, dan ternyata mereka sedang mencari Ghoul terkuat, yaitu Rize.
Karena selama ini, Rize telah menghilang secara misterius. Di hari yang sama, pasukan pembantai Ghoul juga mengalami sebuah masalah di mana beberapa Ghoul telah melakukan sebuah serangan di markas besar CCG Distrik 20. Melihat apa yang akhir-akhir ini telah terjadi, Yomo pun mengatakan kepada bos bahwa perang sebentar lagi akan segera dilakukan. Karena rupanya organisasi bernama Pohon Augiri saat ini akan melakukan perang melawan pembasmi Ghoul. Di pagi itu, saat sedang bekerja di Anteiku, datang beberapa orang aneh yang rupanya sedang mencari Rize. Tapi ketika melihat Kaneki, mereka merasakan bau Rize yang sangat kuat dari tubuh Kaneki. Kemudian pria bernama Banzo itu mengatakan bahwa saat ini, sebuah organisasi bernama Pohon Augiri akan membuat sebuah perang dengan pasukan CCG. Dan untuk hal itu, mereka harus bisa mencari Rize agar bisa membantu mereka melawan CCG. Tapi tak lama, datang lagi seseorang yang ternyata adalah Ayato, yaitu adik Touka. Rupanya kedatangan Ayato dan Jason ini merupakan perintah dari Pohon Augiri tersebut, di mana mereka akan menculik Kaneki karena mereka menyadari kalau Kaneki memiliki bau yang sangat mirip dengan Rize. Ketika bos dan Yomo kembali ke Anteiku, Touka kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi, bahwa saat ini Kaneki sedang diculik oleh organisasi bernama Pohon Augiri. Mengetahui kalau Kaneki telah diculik, bos dengan sigap mengumpulkan semua teman dan rekan-rekannya untuk mulai membuat misi penyelamatan kepada Kaneki. Bahkan mereka sampai harus mengajak Tsukiyama untuk membantu demi bisa menyelamatkan Kaneki yang sedang ditawan oleh Pohon Augiri. Bos kemudian mengatur rencana di mana mereka harus menyerang ketika Pohon Augiri dan CCG sedang berperang. Dan dengan begitu, mereka bisa menyelamatkan Kaneki dengan mudah. Sementara mereka yang sedang mengatur dan membuat rencana, ternyata saat ini Kaneki sedang disiksa oleh Jason. Rupanya setelah mengetahui kalau Kaneki telah bersatu dengan jiwa Rize saat ini, membuat Jason memutuskan untuk menyiksanya. Karena ternyata selama ini Jason sangat membenci Rize karena Rize yang selalu berada di puncak rantai makanan. Di sisi lain, semua pasukan CCG juga telah bersiap untuk melakukan perang dengan Pohon Augiri. Singkatnya, perang antara CCG dan Pohon Augiri pun terjadi dengan sangat-sangat brutal. Kembali kepada Kaneki, rupanya setelah disiksa sebanyak 900 kali, Jason masih belum puas dengan apa yang telah ia lakukan kepada Kaneki. Mengetahui hal itu, Jason pun memakai dua orang pasangan sebagai bahan penyiksaan kepada Kaneki, di mana Jason membuat Kaneki harus memutuskan untuk membeli siapa yang harus hidup. Namun karena Kaneki ini sangat takut untuk membuat pilihan, membuat dirinya tidak membeli pilihan tersebut, ia lantas Jason pun membantai kedua pasangan itu di depan matanya. Dan hal itu cukup membuat Kaneki menjadi semakin tertekan dan menderita. Menyadari kalau dirinya selama ini adalah orang yang sangat lemah, Rize kemudian merubah pikiran Kaneki bahwa saat ini Kaneki harus bisa hidup tanpa mengasihani seseorang, dan Kaneki harus bisa menjadi apa yang dia inginkan tanpa harus merasa bersalah kepada setiap orang. Karena jika Kaneki lemah, maka Kaneki akan selalu kehilangan orang-orang berharganya. Dan rupanya semua perkataan Rize adalah sangat benar. Secara mengejutkan, Kaneki pun mulai menerima semua yang dikatakan oleh Rize, di mana jika Kaneki terus-terusan menjadi seorang yang lemah, maka Kaneki akan selalu kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan karena telah menerima Rize di tubuhnya, secara tiba-tiba rambut Kaneki mulai berubah menjadi putih, yang bahkan kekuatan Kaneki meningkat secara drastis. Rupanya, Ghoul yang selama ini ditanam di tubuh Kaneki bukanlah Ghoul biasa atau sembarangan, melainkan seorang Ghoul terkuat di dunia, yaitu Rize. Seketika, intro Unravel pun terdengar. Oshiete, oshiete, sono shikumi wo. Dan karena telah bersatu dengan tubuh Rize, Kaneki bahkan dengan mudah menghajar Jason yang merupakan salah satu Ghoul terkuat di Jepang. Pada akhirnya, Kaneki berhasil mengalahkan Jason, dan bahkan saking gila dan brutalnya, Kaneki memakan Jason hingga habis tak tersisa. Berawal dari seorang wibu biasa, menjadi seorang Ghoul yang sangatlah kuat. Gimana nih alur ceritanya? Pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini sebenarnya simple aja. Jangan salah pilih cewek, sat. Karena jika kita salah pilih cewek, mungkin saja kehidupan kalian akan berakhir seperti Kaneki, yaitu menjadi seorang Ghoul yang pada akhirnya harus melakukan hal-hal kejahatan. BTW, sebelum gue tutup video ini, gue mau mengucapkan terima kasih karena berkat support kalian, channel Ngenskui ini berhasil mendapatkan 5.000 subscriber cuy. Waduh, Eki Ginachi sangat berterima kasih dan mengapresiasi hal itu. Anjir lah, gue gak tau lagi harus bilang apa cuy. Intinya, terima kasih banget buat kalian semua yang selalu support channel ini.
Dan gak kerasa kalau udah 1 bulan kita membahas alur cerita anime. BTW gue pernah membuat janji jika channel ini menyentuh 5.000 subscriber, maka gue bakalan spill mantan. Jadi ya mungkin gue bakalan spill di short atau live, kalian lihat aja nanti. So sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nachu, see you on the next video guys.